welcome back to my channel Ai Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial untuk hari ini aku bakal ngasih tips atau cara gimana sih caranya memulai bisnis online dari nol. Pokoknya kalian tuh pemula banget gitu kan ya, mau mulai bisnis online tapi nggak tahu gimana caranya, dan bahkan kalian itu nggak punya modal sama sekali. Jadi gimana sih caranya memulai bisnis online dengan modal 0 rupiah, terus gimana nanti dengan modalnya cuma 0 rupiah itu bisa dapetin untung jutaan bahkan puluhan juta, dan cara simpelnya tuh gimana. Pokoknya intinya mau kayak gimana dulu gitu kan ya teman-teman. Buat kalian yang ngerasa kayak gitu, kalian udah nemuin video yang sangat tepat sekali, karena di sini aku bakal ngekupas tuntas awal mula gimana caranya berjualan online, apa dulu yang harus dilakukan ya. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, karena di sini aku bakal ngejelasin secara total keseluruhannya. Buat kalian yang suka banget sama warna-warna pink, pokoknya kalian itu cinta banget sama semua warna pink, tapi selama ini kalian itu susah nemuin atau susah ngebeli barang-barang yang warnanya tuh pink. Jadi misalkan kayak gini ya, kalian tuh pengen merias ruangan rumah kalian, atau mungkin kalian tuh pengen ngedekorasi dapur kalian dengan semua yang serba pink, warna pink. Aku mau ngasih tahu sama kalian atau ngerekomendasiin sama kalian sebuah online shop. Jadi namanya itu @serbapink teman-teman ya, nama tokonya tuh Serba Pink. Jadi sesuai sama namanya, dia itu ngejual semua barang-barang yang serba warna pink. Semua peralatan dapur warna pink itu ada. Jadi mulai dari wajan, mangkok, gelas, kemudian tempat minum, rice cooker, kemudian spatula, semuanya itu semua barang-barang warna pink itu ada. Kayak kursi pun juga ada. Pokoknya komplit banget. Jadi buat kalian, terutama cewek-cewek yang nyari barang-barang yang serba warna pink untuk menghias dekorasi rumah kalian atau menghias dapur-dapur kalian, ini cocok banget teman-teman ya. Jadi silakan kunjungin aja di Shopee-nya Serba Pink di sini teman-teman ya, atau kalian juga bisa kunjungi Instagramnya atau kepoin barang-barang yang ada di Instagramnya di sini. Kalian juga bisa tanya-tanya by WhatsApp yang ada di sini teman-teman ya. Dan di sini itu juga open reseller banget. Jadi buat kalian yang pengen ngejual barang-barang yang serba warna pink gitu kan ya, buat dijual lagi atau pengen di dropship, kalian juga bisa banget gitu kan ya, karena di sini open banget untuk reseller. Jadi kalian silahkan menghubungi ke Shopee, ke Instagram, dan juga ke WhatsApp yang udah aku sebutin tadi teman-teman ya. Nah, buat kalian yang belum sempat ngecatet, nanti untuk linknya bakal aku taruh di description box aku. Jadi buat kalian yang pengen beli atau misalkan pengen gabung jadi resellernya dia, silakan boleh banget kalian klik link aja yang udah aku cantumin di description box aku ya. Oke? Oke, sekarang kita kembali ke topik pembahasan kita tentang cara berbisnis online atau memulai jualan online spesial untuk pemula. Jadi teman-teman, di sini nanti aku bakal ngasih 8 tips atau 8 cara yang harus kalian lakukan untuk para pemula ya. Dan yang pertama itu adalah niat. Kelihatannya memang sepele gitu kan ya, niat gitu ya. Tapi kalian jangan sepelein hal ini teman-teman ya, karena kalau misalkan kita mau memulai bisnis online, kalau kita nggak bener-bener niat, itu bakal goyah. Jadi kayak misalkan kalian tuh pemula nih ya, baru posting orderan, selama seminggu kok belum closing, 2 minggu kok belum ada yang beli. Kalau kalian bener-bener nggak niat, pasti udah pantang semangat gitu loh. Ah ya udahlah, males jualan online, pasti kayak gitu kan ya. Lain halnya kalau misalkan kalian udah niat, jadi walaupun seminggu 2 minggu belum order, kalian tuh bakal mikirin gimana caranya biar closing orderan. Kalian bakal punya trik-trik, entah itu pakai diskon, entah itu pakai cuci gudang dulu, entah itu bakar duit dulu, entah itu kalian nurunin harga dulu ya. Sama aja ya, bakar duit sama nurunin harga ya. Pokoknya kalian bakal mikir berbagai cara gitu kan ya. Entah kalian ganti supplier kayak gitu, cari supplier yang lebih murah lagi, yang lebih cocok lagi. Kalian tuh bakal punya cara kalau misalkan kalian udah niat. Tapi kalau misalkan kalian udah niat, pasti bakal nyerah duluan. Jadi yang pertama yang harus kalian mantapkan buat para pemula itu adalah niat untuk berbisnis online. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan produk apa yang mau dijual. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Jadi saat kalian sudah niatnya udah mantep, kalian harus mikirin produk apa yang bakal kalian jual. Kalian harus mikir, apa nih yang mau gue jual ya, jangan serabutan gitu ya. Harus kalian fokuskan dulu di awal. Nah, ini saran dari aku, kalau bisa sesuai dengan hobi kalian. Kenapa seperti itu? Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian jual sesuai dengan hobi kalian atau sesuai dengan spek kalian, itu kalian lebih gampang ngejelasin kepada customer. Contoh simple aja ya, misalkan kalian yang mau berbisnis online itu adalah emak-emak. Oke, yang cocok dijual di kalangan emak-emak itu adalah baju daster, kemudian pokoknya baju-baju gamis yang emak-emak kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian emak-emak nih ya jualan baju daster, kalian misalkan ditanya sama emak juga pasti bakal tahu, "Mak,
gue mau beli nih, misalkan customer kalian tuh juga mama juga ya, mak gue mau beli nih daster buat gue, enaknya bahannya apa ya, karena kalian itu adalah emak-emak dan pada dasarnya juga suka hobi koleksi daster, suka sama baju-baju daster, pasti kalian tahu, oh ini mak kain yang ini loh, ini adem kalau misalkan dipakai, ini loh mak modelnya kayak gini loh, ini enak kalau misalkan dipakai buat masak, modelnya kayak gini loh mak, ini tuh busui buat ibu-ibu menyusui, ini enak banget nih, praktis banget gitu. Jadi kalian udah tahu speknya, kalian udah tahu jawabannya, jadi kalian tuh nggak pusing-pusing. Nah, jadi seorang penjual yang sudah menguasai produk itu bakal bikin si customer jadi lebih percaya lagi sama si kalian penjual itu, karena si customer tadi tanya terus kalian ngejawabnya lancar, kalian tuh menguasai produk, oh bahan yang dijual itu ini enaknya ya ini. Jadi si customer kalian tuh bakal lebih yakin buat ngebeli produk-produk kalian, karena mereka ngerasa bahwa kalian itu benar-benar nguasain produk, kalian tuh tahu banyak tentang produk yang kalian jual kayak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman, cara yang ketiga, jadi kalian udah niat nih tadi, kemudian juga kalian udah nentuin produk apa yang mau dijual, misalkan daster. Langkah yang ketiga itu adalah mencari supplier tangan pertama. Oke, ini aku saranin banget sama kalian ya, entah itu pemula entah bukan, aku selalu bilang sama kalian cari supplier tangan pertama dari pabriknya, dari pusatnya langsung. Tujuannya adalah banyak banget teman-teman ya. Tujuannya adalah yang pertama, biar kalian tuh bisa dapat harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Jadi saat kalian ngejual, kalian itu bisa bersaing sama online shop lain gitu. Kemudian yang kedua, biar stoknya itu super banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian ngejual barang, postingnya sekarang, terus orang belinya tuh nggak sekarang, misalkan orang belinya itu 5 hari lagi, barang yang kalian posting itu masih ada karena stok di pusat itu masih ada kayak gitu. Kemudian yang ketiga, supaya produknya itu lengkap. Jadi yang namanya aja supplier tangan pertama gitu kan ya, pasti produk yang dijual itu super lengkap banget. Buat kalian yang pengen nyari supplier tangan pertama yang super murah-murah, langsung dari pabriknya, langsung dari pusatnya, langsung dari konveksinya, aku udah bikinin videonya teman-teman ya. Jadi di konten YouTube aku ini aku udah bikinin supplier tuh banyak banget, supplier tangan pertama. Kayak supplier daster aku juga udah bikin ada. Nanti kalian silahkan cek aja di playlist aku ya. Itu udah aku sendiriin rekomendasi supplier, nama playlistnya ya. Jadi di situ tuh ada supplier daster, ada supplier baju wanita, ada supplier baju anak-anak, ada supplier piyama, ada. Pokoknya komplit banget, nget di situ aku bikin. Jadi nanti silahkan kalian tontonin aja videonya, karena di situ udah aku kasih tahu semuanya rekomendasi supplier secara jujur teman-teman ya. Kemudian tips yang selanjutnya, tips yang keempat itu adalah konsisten. Nah, ini perlu kalian canangkan teman-teman ya. Jadi setelah kalian udah nentuin suppliernya, nentuin produk apa yang mau kalian jual, kalian tuh harus konsisten. Tujuannya adalah untuk menciptakan image produk yang ada di dalam diri kalian. Namanya kalian tuh adalah pemula ya, udah nentuin nih produk daster yang mau gue jual ya. Ya udah, seterusnya itu kalian jualan daster aja. Produk gamis sama daster misalkan, ya udah seterusnya kalian jualan gamis sama daster aja. Jangan kalian itu udah pemula tapi kalian gonta-ganti produk, misalkan sehari posting daster, besoknya posting piyama, besoknya posting akuarium, besoknya lagi posting spare part motor, besoknya lagi posting makanan-makanan. Itu yang beli bakalan bingung nih, orang jualan apa sih sebenarnya, apalagi kalian pemula gitu loh. Jadi buat kalian para pemula itu lebih baik yang pertama kali harus konsisten, karena biar si penjual kalian itu ingat. Misalkan kalian udah posting daster nih ya, hari Senin posting daster, hari Selasa posting daster, Rabu posting daster, cuma dasternya tuh dalam model yang berbeda-beda. Jadi si konsumen-konsumen kalian atau orang-orang yang ngeliat medsos kalian tadi itu bakal tahu, oh si ini tuh jualan daster gitu loh. Itulah tujuannya. Jadi untuk menciptakan image produk ada dalam diri kalian. Misalkan si konsumen-konsumen tadi itu pengen beli daster, mereka tuh bakal lari ke medsos kalian tadi, mereka bakal lari ke kalian tadi, mereka bakal tanya-tanya, Bu, saya mau cari daster ini nih, ada nggak ya kira-kira? Saya mau cari daster busui ini, ada nggak ya kira-kira gitu. Jadi mereka kalau misalkan mau lari cariin tuh barang, itu bakal larinya tuh ke kalian gitu. Oke, next, kemudian tips yang kelima, jangan stok produk dulu. Nah, ini sesuai sama judul aku teman-teman ya. Jadi kenapa sih untuk pemula ini modalnya 0 rupiah? Karena kalian tuh nggak perlu nyetok produk dulu. Dan ini penting banget buat kalian semuanya para pemula. Kenapa sih kok nggak boleh nyetok produk dulu? Intinya nggak boleh kebeli dulu lah gitu kan ya. Karena kalian itu para pemula, kalian tuh masih mencari jati diri yang ada di dalam diri kalian gitu loh. Kalian itu pemula baru terjun ke bisnis online. Kalau misalkan kalian udah nyetok produk banyak-banyak gitu kan ya, udah beli nih daster banyak gitu kan ya, sekarung 2 karung ditaruh di rumah,
kalian nggak tahu gitu loh kedepannya apakah daster-daster yang kalian jual tadi tuh bakal laku di lingkungan kalian, apakah bakal sesuai sama kriteria konsumen kalian tuh nggak bakal tahu. Ternyata konsumen kalian tuh ya emang minat daster tapi nggak suka daster, misalkan daster busui itu nggak suka, atau misalkan mereka tuh nggak suka sama daster you can see, sukanya tuh daster panjang, mereka tuh nggak suka. Kalian kan nggak bakal tahu kalau misalkan kalian itu nggak nyoba jualan dulu. Nah, misalkan kalian itu udah nyetok produk banyak-banyak, nanti kalau misalkan nggak kejual kan rugi, kan sayang gitu loh. Dan itu kan kayak laba ditahan gitu loh. Jadi aku saranin sama kalian buat pemula itu jangan nyetok produk dulu. Ini bener-bener penting banget. Nah, kalau misalkan nggak nyetok produk dulu, jadi apa yang mau dijual kak? Gimana caranya? Nah teman-teman, manfaatkan cara dropship dan juga pre-order. Jadi buat kalian yang belum tahu dropship itu apa, pre-order itu apa, aku bakal jelasin secara singkat. Tapi buat lebih detailnya nanti silahkan kalian tonton aja video aku teman-teman ya. Aku udah pernah bikinin videonya juga. Video apa itu dropship, apa itu pre-order, aku udah bikinin videonya. Nanti mungkin bakal aku taruh di link description box aku. Nanti silahkan kalian klik aja gitu ya. Jadi dropship itu apa, caranya gimana, pre-order itu apa, caranya gimana, nanti silahkan kalian tonton. Intinya teman-teman ya, dropship itu adalah kita ngejualin barang-barang orang lain tanpa barang itu datang ke kita. Jadi misalkan kalian udah nyari nih supplier tahap pertamanya ini, misalkan namanya supplier itu supplier mawar ya. Nah, kalian ngambilin foto-foto dari si supplier mawar tadi, dari toko mawar tadi, kalian ambilin foto-fotonya, kalian screenshot, entah kalian download, suka-suka kalian lah ya pokoknya ya. Kalian upload, misalkan ada yang beli, kalian bilang sama si supplier mawar tadi, sis ada yang beli nih, warnanya ini. Nah, kalian transfer uang ke supplier mawar tadi. Jadi supplier mawar tadi langsung ngirim tuh barang ke konsumen kalian. Jadi itu barang tuh nggak berhenti di kalian. Jadi kalian itu nggak perlu capek-capek packing, nggak perlu capek-capek isolasi. Langsung produk itu sama si supplier dikirim ke konsumen kalian kayak gitu. Nah, berarti si konsumen nanti next order bakal order ke supplier mawar dong? Enggak. Karena kita pakai sistem dropship, jadi seakan-akan ini produk itu dikirim atas nama kalian. Jadi di supplier mawar tadi tuh dikasih tahu pengirim adalah ya nama kalian atau online shop kalian. Nomor HP-nya adalah ya nomor HP kalian, nomor HP online shop kalian kayak gitu. Jadi informasi pengirim itu semuanya adalah informasi kalian. Mereka si supplier mawar tadi tuh nggak nyantumin informasi mereka. Jadi kalau misalkan si customer tadi ternyata suka sama produk-produk kalian, mereka bakal repeat order itu sama kalian, bukan sama si supplier mawar tadi, karena di situ nomor HP dan juga pengirim adalah nama kalian. Itu adalah dropship. Nah, untuk pre-order sendiri teman-teman, pre-order itu barangnya berhenti di kita. Misalkan kita udah posting nih foto-foto dari si supplier mawar tadi, nanti ada yang order. Setelah order, kita bilang sama supplier mawar, sis kita aku order nih 10 biji ini. Nah, dari supplier tadi dikirimnya ke kita. Oke, setelah berhenti di kita bagi-bagi sama konsumen kita. Tadi si Yani pesan ini, tadi si Bambang pesan ini, tadi si Jojon pesan ini, kayak gitu kita yang ngebagi-bagi gitu. Nah, itu bedanya dropship sama pre-order. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, nanti silahkan tonton videonya di channel YouTube aku. Udah aku pernah bikinin videonya dropship itu apa, pre-order itu apa, kupas tuntas di situ, kalian tonton aja teman-teman ya. Kemudian cara yang keenam yaitu adalah membuat akun media sosial spesial untuk jualan, khusus jualan. Ini saran buat kalian teman-teman ya, jangan campur akun media sosial jualan sama pribadi. Misalkan kalian jualan di Instagram, terus kalian ngejualnya di Instagram pribadi kalian ngejual daster. Jadi kalian posting nih foto-foto lagi makan gitu kan ya sama anak, kalian posting nih foto-foto lagi nongkrong sama teman-teman, terus besoknya kalian posting daster, besoknya lagi kalian posting ke pantai. Itu yang ngebeli itu nggak bakal yakin gitu loh. Karena jujur aja teman-teman ya, kita sebagai para pembeli, kita pasti milih akun media sosial yang resmi, yang bener-bener terpercaya. Nah teman-teman, jadi pisahin akun media sosial jualan sama yang pribadi. Jualan ya jualan, pribadi ya pribadi. Sekarang buat kalian yang pengen mulai bisnis online, bikin akun Instagram atau akun Facebook, pokoknya akun medsos yang benar-benar spesial untuk jualan. Jadi ditulis di situ nama toko kalian itu apa, kayak gitu ya. Kemudian posting-postingan di situ ya spesial untuk jualan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan si konsumen itu tadi, kalau kan sekarang ini banyak banget ya akun-akun bodong di Instagram ya, kayak akun-akun penipuan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan si konsumen tadi sama kalian, silakan kalian tulis aja Instagram owner atau owner @ nah itu kalian linkin sama Instagram kalian pribadi. Jadi kalau misalkan orang itu buka bio Instagram baru kalian yang spesial jualan tadi, itu mereka bakal lihat, oh si ownernya itu si ini loh. Mereka bakal klik Instagram pribadi kalian, wajah kalian. Jadi itu
untuk menambah kepercayaan si konsumen bahwa itu Instagram bukan Instagram bodong, alias ownernya itu atau pemiliknya jelas si ini, kayak gitu. Next, kemudian tuh tips yang ketujuh yaitu mulai promosi. Nah teman-teman, ada beberapa orang yang mikir promosi itu nggak penting, ngapain promosi, kalau laku ya laku gitu kan ya. Itu benar-benar salah besar ya. Aku benar-benar nolak banget kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak promosi, apalagi kalian tuh para pemula, gimana caranya orang itu bakal tahu akun medsos kalian? Gimana caranya orang itu tahu kalau kalian tuh jualan? Dia harus promosi. Nah, untuk promosi sendiri nggak harus berbayar teman-teman ya. Jadi untuk promosi sendiri ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Untuk yang gratis sendiri, kalian tuh bisa posting di media sosial kalian. Misalkan kalian tuh jualan di Instagram ya. Jadi kalian tuh bisa posting di Facebook, di WhatsApp, kayak gitu. Kalian posting-posting, ini loh Instagram aku yang baru, aku jualan ini, follow ya, kepoin ya, kayak gitu. Itu namanya promosi gratis. Atau kalian juga bisa minta tolong sama teman kalian, saudara kalian, tetangga kalian, orang-orang terdekat kalian buat ikut ngepromosiin juga. Jadi minta sama mereka buat screenshot Instagram kalian, suruh follow orang-orang, suruh pasang di medsosnya mereka juga. Yuk follow ini yuk, Instagram ini dia jualan daster loh, kayak gitu. Nah untuk promosi berbayar sendiri itu ada dua cara juga, yaitu kalian bisa pakai FB Ads Manager atau promosi berbayar yang ada di FB Ads teman-teman ya. Di sini nanti tuh kalian bisa beriklan berbayar dan itu murah banget juga gitu. Bisa 50.000, bisa 30.000, dan itu kalian bisa beriklan di Facebook dan juga di Instagram gitu, bisa nge-link ya. Nah kemudian kalian juga bisa menggunakan jasa endorse para selebgram, atau mungkin kalian bisa endorse para YouTuber. Tapi teman-teman, buat kalian semuanya para pemula, aku saranin sama kalian mending kalian promosi yang gratis dulu ya, jangan yang berbayar. Karena kayak gini, misalkan kalian itu para pemula ya, terus di Instagram kalian followersnya tuh belum terlalu banyak. Jadi followersnya tuh masih 5, masih 10, terus yang beli juga belum ada testimoninya kayak gitu ya. Tapi kalian sudah memakai jasa endorsement para selebgram gitu, itu kurang efek. Karena walaupun yang endorse itu selebgram udah terkenal, kalian udah bayar dia mahal-mahal gitu ya. Kalau misalkan Instagram kalian itu sepi, jualan kalian itu masih sepi, belum ada testimoninya, followersnya masih sepi, orang itu bakal mikir 2 kali buat ngebeli walaupun barang kalian itu bagus banget. Jadi aku saranin sama kalian, kalau bener-bener kalian tuh masih pemula, followersnya belum ada 10 di Instagram, pokoknya bener-bener pemula banget lah, kalian mending pakai promosi yang gratis itu aja dulu. Kalian posting di media sosial kalian dulu, kalian suruh promosiin teman-teman kalian dulu, biar followersnya agak banyak dulu, biar ada testimoninya, paling enggak udah ada yang ngebeli kayak 1-2 orang gitulah ya. Kemudian paling enggak biar followersnya itu udah ada minimal 50 atau 100 kayak gitu ya. Baru kalau misalkan kalian mau pakai FB Ads atau mau pakai jasa endorse selebgram, nah itu terserah sama kalian. Oke, next tips yang ke-8 yaitu tetap optimis dan berdoa. Dari semua tips tadi, ini yang paling penting banget teman-teman ya. Tanpa ini bener-bener bakal susah banget, karena kita harus bener-bener optimis kalau kita tuh bisa, dan kita juga harus berdoa serahkan sama yang di atas untuk nanti kedepannya gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah 8 tips dari aku buat kalian semuanya yang pengen jualan online, spesial buat pemula. Jadi tanpa modal pun bisa, kita pakai sistem dropship, kita bisa pakai sistem pre-order gitu ya. Jadi tanpa modal sekalipun kita bisa jualan online tuh nggak harus punya modal banyak-banyak gitu juga ya teman-teman ya. Dan semoga tips-tips tadi itu bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang baru memulai bisnis online. Sekali lagi aku mau ingetin sama kalian, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe di bawah ini, kalian tuh beneran rugi banget ya, karena bakal ketinggalan semua update informasi seputar bisnis online terbaru, kemudian supplier termurah, dan juga rekomendasi produk termurah dan terbaru dari aku. Jadi buat kalian semuanya, entah itu para pebisnis online pemula, entah itu udah lama, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini biar kalian selalu mendapatkan notif video terbaru dari aku ya. Dan buat yang pengen request juga, misalkan next konten pengen dibuatin konten apa lagi, boleh banget, silahkan boleh request kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten video yang kayak gini juga. Thanks for watching my video, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.